Pada tanggal 10 Juni tahun 1990, penerbangan British Airways 5390 akan melakukan penerbangan dari Birmingham, Inggris menuju Malaga, Spanyol. Pesawat ini mengangkut sebanyak 81 penumpang dan 6 awak pesawat, serta dikemudikan oleh Kapten Pilot Tim Lancaster dan Kopilot Alistair Acheson. Pada saat itu, Kapten Lancaster berusia 43 tahun dan memiliki pengalaman terbang lebih dari 11.000 jam. Sementara Kopilot Acheson berusia 35 tahun dan telah memiliki pengalaman terbang sebanyak 7.500 jam. Lancaster dan Acheson belum pernah bekerja sama menerbangkan pesawat sebelumnya dan baru bertemu pertama kali pada penerbangan ini. Sebelum berangkat, semuanya tampak baik-baik saja dan berjalan dengan normal seperti biasa. Pesawat tidak memiliki kerusakan apapun, begitu juga awak pesawat bekerja dan siap-siap untuk lepas landas. Pada pukul 8:20 waktu setempat, pesawat lalu lepas landas dari bandara yang dikendalikan langsung oleh kopilot. Setelah pesawat mulai mendapat ketinggian, kopilot lalu menyerahkan kendali kepada Kapten Lancaster. Setelah pesawat sudah mendapat ketinggian normal, kedua pilot lalu melepaskan sabuk pengaman bahu mereka dan sang kapten melonggarkan sabuk pangkuannya. Sementara awak kabin lainnya sibuk membagikan sarapan untuk para penumpang. Namun, 13 menit kemudian, saat pesawat sudah di ketinggian lebih dari 17.000 kaki, pukul 8:33, situasi berubah drastis. Tanpa adanya peringatan, kaca depan di hadapan Kapten Lancaster tiba-tiba terlepas, disertai suara dentuman keras. Akibatnya, kabin mengalami dekompresi yang membuat sang kapten terhisap dan terlempar keluar. Beruntung, kaki sang kapten tersangkut di kopilot sehingga kakinya menahan tubuhnya tidak keluar meninggalkan pesawat. Saat itu, kepala hingga lutut sang kapten sudah berada di luar pesawat, sementara kakinya tersangkut di kopilot dan posisi pesawat sudah menukik tajam ke bawah. Situasi darurat itu memaksa Acheson mengambil alih kemudi dan mengubah kendali pesawat dari autopilot menjadi manual. Awak kabin lainnya melihat pintu dek ruangan kopilot sudah terlepas dari posisinya, membuat pramugara Nigel masuk ke ruangan kopilot dan dengan cepat mencengkram kaki kapten dan memeluknya di pinggang. Pramugara lainnya, Simon Rogers, juga ikut menahan badan Nigel dan mengikat tubuhnya di kursi pilot bagian belakang. Dengan bantuan sesama awak, sang kapten dapat bertahan dengan kondisi tersangkut di jendela kopilot. Pada saat yang sama, para penumpang juga ikut panik dan menimbulkan kekacauan di dalam kabin, sehingga para awak lainnya berusaha menenangkan penumpang dan meminta mereka segera mengencangkan sabuk pengamannya. Ketika pesawat masih turun, tekanan udara di dalam ruangan kopilot mulai mengecil. Acheson lalu mengaktifkan autopilot dan membuat panggilan darurat ke Pusat Kontrol Lalu Lintas Udara atau ATC. Sayangnya, karena suara angin yang cukup deras, kopilot tidak dapat mendengar dengan jelas respon dari petugas ATC. Di waktu yang sama, si pramugara yang masih menahan kaki sang kapten mulai kelelahan, sedangkan posisi sang kapten sudah bergeser beberapa sentimeter dari posisi awal dan hampir sejajar dengan turbin pesawat. Pramugara Simon lalu menggantikan Nigel dan menahan kaki sang kapten. Pada tahap ini, awak pesawat sempat percaya sang kapten sudah meninggal, bahkan menyarankan sang kapten lebih baik dilepas saja untuk menghindari kecelakaan lebih parah lagi, mengingat sang kapten tidak merespon apapun selama para pramugari menahan kakinya. Namun, kopilot justru meminta mereka untuk tetap memegang kaki sang kapten, karena jika dilepas, besar kemungkinan tubuh sang kapten akan menabrak mesin turbin yang mengakibatkan semua penumpang dan awak tidak selamat. Beberapa menit kemudian, kopilot lalu mendengar dengan jelas instruksi pusat ATC dan memberinya izin untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Southampton. Mereka pun melakukan pendaratan. Pukul 8:55 ketika pesawat sudah berhenti di landasan, awak pesawat lalu menarik sang kapten masuk ke ruang kopilot dan petugas bandara lalu melarikannya ke rumah sakit. Sama halnya dengan pramugara Nigel juga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara semua penumpang pesawat dilaporkan selamat dan tidak ada satupun yang terluka. Di rumah sakit, sang kapten dilaporkan menderita radang dingin, luka memar, patah tulang di lengan, dan patah tulang di pergelangan tangan, serta ibu jarinya retak. Sementara pramugara Nigel mengalami radang dingin di wajah, bahu terkilir,
dan menderita gangguan stres pasca trauma. Beberapa hari setelah insiden itu, Badan Investigasi Kecelakaan Udara atau AAIB meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Penyidik menemukan bahwa 27 jam sebelum penerbangan, kaca depan pesawat dipasang 84 dari 90 skrup dengan diameter 0,66 mm, lebih kecil dari standar yang seharusnya, dan 6 sisanya berdiameter 2,5 mm lebih pendek dari yang dipersyaratkan. Akibatnya, kaca depan tidak terpasang dengan kuat dan terlepas saat pesawat sedang terbang. AAIB menyimpulkan bahwa manajer pemeliharaan shift yang bertanggung jawab memasang skrup telah gagal mengikuti kebijakan British Airways dan merekomendasikan kepada tim perawatan British Airways untuk memperkuat pelatihan prosedur teknik dan prosedur keselamatan, serta menjadikan insiden ini sebagai studi kasus utama bagi para teknisi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Di sisi lain, para awak pesawat, terutama pramugara, dipuji atas tindakan mereka dalam menyelamatkan sang kapten sehingga mencegah sang kapten jatuh dari pesawat. Sementara kopilot Acheson dan 2 awak kabin lainnya, Susan Gibbons dan Nigel Ogden, mendapat penghargaan Queen Commendation for Valuable Service in the Air. Acheson juga mendapat penghargaan Polaris Award tahun 1992 atas kepiawaiannya yang luar biasa dalam menerbangkan pesawat. Sementara sang kapten pilot Lancaster, setelah pulih total, dia kembali bekerja menerbangkan pesawat. Namun pada tahun 2003 dia mengundurkan diri dari British Airways dan bekerja pada maskapai EasyJet hingga dia pensiun di tahun 2008.